Kubu Sambo berdalih tidak ada perencanaan. Ini berbeda ya dari keterangan ahli. Tindakan Sambo mendatangi rumah Duren 3 itu adalah aksi spontan karena tersulut emosinya, padahal Sambo sebelumnya hendak main badminton dan berencana untuk minta klarifikasi kepada Yosua pada malam hari. Menurut Prof. Mustafa tadi, meski tidak ada perencanaan sekalipun, tetap termasuk pembunuhan berencana karena ada upaya menghilangkan barang bukti setelah peristiwa penembakan Yosua. Benarkah begitu, Bang Jamin? Jadi post-factumnya itu kan setelah kejadian itu menghilangkan barang bukti itu merupakan elemen lain dari suatu perencanaan. Bisa saja perencanaan itu bagaimana menggunakan alat, bagaimana tempat kejadian akan dilakukan, dan setelah itu bagaimana menghilangkan jejak. Nah itu kan bagian dari suatu kegiatan. Tapi bisa aja orang contohnya mengatakan, loh karena sudah melakukan tindak pidana dia khawatir takut diketahui, pada saat itu dia juga direncanakan. Jadi perencanaan itu tadi kan faktornya ada ketenangan dalam melakukan suatu perencanaan. Ketenangan suatu perencanaan itu tidak selalu difokuskan kepada ahli psikologi. Bahwasanya oh dia tenang atau tidak tenang tergantung. Kalau psikologi bilang tidak tenang berarti dia itu bukan pembunuhan berencana. Kalau tenang itu bukan. Itu dilihat dari berbagai elemen. Elemennya contohnya ada saksi yang melihat dia mempersiapkan itu, ada yang lain. Jadi bukan hanya kalau ahli pidana sebelumnya kan selalu mengatakan dikaitkan dengan psikologi. Jadi seakan-akan psikologi lah yang menentukan ketenangan seorang melakukan perbuatan. Itu bukan. Itu selalu dilihat dari berbagai faktor begitu. Jadi saya kira ketenangan melakukan tindak pidana, alat yang digunakan itu menjadi faktor utama dalam perencanaan, tapi bukan itu satu-satunya. Termasuk tadi ya, bukan dia mengatakan setelah melakukan suatu perbuatan pidana bagaimana menghilangkan, itu dianggap sebagai perencanaan. Perencanaan itu the whole kegiatan, activity mulai dari awal sampai akhir dia melakukan suatu perencanaan itu.